Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Sari, Stambuk A251-19003. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang sistem pendidikan di negara-negara kawasan Asia. Yang akan kita bahas pertama kali yaitu sistem pendidikan di negara Indonesia. Indonesia sekarang menganut sistem pendidikan nasional. Sistem pendidikan ini banyak diadopsi oleh sekolah negeri dan swasta. Ada 3 jenjangnya, yaitu pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Wajib belajar di Indonesia sendiri adalah 12 tahun. Saat ini, sekolah-sekolah ini dikelola oleh 3 kementerian. Pendidikan dasar dan menengah ada di Kementerian Pendidikan Dasar Menengah dan Kebudayaan, sedangkan pendidikan tinggi ada di Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi. Ada juga pendidikan dasar, menengah, dan tinggi yang berbasis agama dan dikelola oleh Kementerian Agama. Sistem pendidikan nasional ini berupaya untuk memberikan pengetahuan akademis, mengasah keterampilan, serta membina sikap positif setiap siswa sejak dasar. Namun, sistem pendidikan nasional masih belum dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Ada beberapa sistem di Indonesia yang telah dilaksanakan, di antaranya sistem pendidikan Indonesia yang berorientasi pada nilai. Sistem pendidikan ini telah diterapkan sejak sekolah dasar. Di sini, peserta didik diberi pengajaran kejujuran, tenggang rasa, disiplin, dan sebagainya. Nilai ini disampaikan melalui pelajaran pendidikan kewarganegaraan. Bahkan nilai ini juga disampaikan di tingkat pendidikan menengah dan pendidikan tinggi. Usia balita dan kanak-kanak adalah masa yang paling menyenangkan bagi seorang anak, karena di waktu itu mereka dapat belajar banyak hal sembari bermain. Namun di Indonesia, pengenalan pendidikan sejak dini sudah mulai diterapkan. Bahkan ada yang masih dalam masa balita seperti memasukkannya ke playgroup dan taman kanak-kanak sampai dengan pemberian khusus privat. Indonesia juga menganut sistem pendidikan terbuka. Menurut sistem pendidikan ini, peserta didik dituntut untuk dapat bersaing dengan teman, berpikir kreatif dan inovatif. Pembelajaran sistem terbuka menempatkan siswa sebagai fokus dari segala proses belajar dan proses mengajar. Siswa berinisiatif dan bertanggung jawab terhadap pengelolaan proses belajarnya. Mereka dapat menentukan apa yang sekarang dipelajarinya, mereka dapat belajar di mana saja, kapan saja, dengan cara bagaimana saja, menggunakan apa saja, dan mereka sendiri dapat mengukur kinerja mereka bila mana diperlukan dan dikehendaki. Jenjang pendidikan di Indonesia. Yang pertama, pendidikan anak usia dini. Mengacu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 1-14 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pendidikan anak usia dini atau PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan bagi anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Yang kedua adalah pendidikan dasar. Pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan awal selama 9 tahun, yaitu sekolah dasar selama 6 tahun dan sekolah menengah pertama selama 3 tahun. Pendidikan dasar merupakan program wajib belajar. Yang ketiga yaitu pendidikan menengah. Pendidikan menengah merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan dasar, yaitu sekolah menengah atas atau SMA, maupun sekolah menengah kejuruan atau SMK selama 3 tahun waktu tempuh pendidikan. Yang terakhir atau yang keempat adalah pendidikan tinggi. Pendidikan tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program pendidikan diploma, sarjana, magister, doktor, dan spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi. Selanjutnya, kita akan membahas sistem pendidikan di negara Jepang. Pendidikan di Jepang mencakup pendidikan formal di sekolah, pendidikan moral di rumah, dan pendidikan masyarakat atau pendidikan seumur hidup. Wajib belajar pendidikan dasar dan menengah berlaku untuk penduduk berusia 6 tahun hingga 15 tahun.
Penduduk terdaftar yang memiliki anak usia wajib belajar akan menerima pemberitahuan untuk memasukkan anak ke sekolah. Sebagian besar lulusan sekolah menengah pertama melanjutkan ke sekolah menengah atas. Jenjang pendidikan di Jepang. Secara umum, struktur pendidikan di Jepang sebenarnya tidak terlalu berbeda dengan yang ada di negara lain, termasuk Indonesia. Jepang masih menganut sistem pendidikan 6-3-3-4 yang terdiri atas taman kanak-kanak atau youchin, sekolah dasar atau shogako, sekolah menengah pertama atau chugako, sekolah menengah atas atau koutou gakko, dan pendidikan lanjutan. Taman kanak-kanak atau youchin. Sebagian besar orang tua menyekolahkan anaknya mulai dari pendidikan taman kanak-kanak. Biasanya batas umur untuk masuk taman kanak-kanak adalah kisaran 3-5 tahun. Di Jepang, pendidikan di taman kanak-kanak berada di bawah naungan Kementerian Pendidikan, di mana tiap kurikulumnya dibuat berdasarkan musyawarah dengan berbagai pertimbangan, termasuk diantaranya pertimbangan tumbuh kembang anak. Sekolah dasar atau shogako. Shogako termasuk dalam pendidikan yang diwajibkan oleh pemerintah Jepang. Tak heran kalau setiap orang tua akan menyekolahkan anaknya di bangku sekolah dasar. Kebanyakan orang tua akan menyekolahkan anaknya di sekolah negeri. Di tingkat dasar ini, para siswa akan diajarkan berbahasa Jepang, musik, olahraga, pengenalan lingkungan hidup, kerajinan tangan, sains, matematika, dan ilmu sosial. Selanjutnya, sekolah menengah pertama atau chugako. Sama seperti sekolah dasar, pendidikan menengah pertama ini wajib diikuti oleh seluruh anak-anak di Jepang dengan rentang usia 6-15 tahun. Pada tingkat ini, siswa akan diajarkan berbagai pelajaran seperti pendidikan bahasa Jepang, bahasa asing, ilmu sosial, musik, sains, olahraga, dan lain sebagainya. Mata pelajaran yang diberikan tiap hari berbeda, artinya tidak ada pengulangan mata pelajaran dalam seminggu. Guru-guru yang mengajar di tingkat menengah pertama pun tidak bisa sembarangan. Mereka harus memiliki pendidikan sarjana dengan sertifikat kelas 2 yang berlaku selama 1 tahun. Tiap tahunnya, para guru tersebut harus mengikuti kembali ujian sertifikasi. Tujuannya untuk memastikan kualitas dari para guru tersebut. Selanjutnya, sekolah menengah atas atau Koutou Gakko. Tingkat sekolah menengah atas tidak termasuk program wajib pemerintah. Karenanya, biaya pendidikan di SMA ditanggung sendiri oleh para siswa. Di Jepang, terdapat 3 jenis SMA, yaitu sekolah negeri yang diatur oleh pemerintah pusat, sekolah negeri yang diatur oleh pemerintah provinsi, serta sekolah swasta yang diatur oleh lembaga swasta. Pendidikan tingkat menengah atas di Jepang terbagi menjadi 2, yaitu pendidikan full-time dan pendidikan part-time. Sistem full-time merupakan pendidikan yang ditempuh selama 3 tahun penuh, sementara untuk sistem part-time memiliki waktu yang lebih fleksibel, di mana waktu tempuhnya bisa lebih dari 3 tahun. Guru sekolah menengah atas di Jepang juga harus berpendidikan tinggi, minimal memiliki pendidikan magister dengan sertifikat pengajar kelas 1. Sementara guru dengan tingkat doktor harus memiliki sertifikat kelas 2. Dan yang terakhir yaitu pendidikan lanjutan. Setelah menempuh pendidikan menengah atas, para siswa bisa memilih pendidikan lanjutan sesuai dengan yang diinginkan. Sistem pendidikan di negara Singapura. Dari usia 6 tahun, siswa masuk sekolah dasar selama 10-11 tahun, yang kemudian dilanjutkan dengan sekolah menengah selama 4-5 tahun. Setelah itu, siswa memiliki pilihan untuk 2 jalur pembelajaran kejuruan, politeknik, dan perguruan tinggi junior yang keduanya mengarah ke pendidikan universitas. Yang jelas, dalam jalur pembelajaran yang dibedakan ini adalah penerimaan bahwa setiap siswa belajar secara berbeda dan memiliki kekuatan tertentu. Sistem sekolah Singapura adalah superstar pendidikan bagi negara-negara secara global. Ini terutama karena sistem pendidikan kelas 1 negara dan budayanya.